berapa sih penghasilan gitu seperti yang bisa kita kumpulkan dalam setiap bulannya, itu kan secara logika ya teman-teman. Nah, jadi kalau umpamanya kita ini dagang satu hari, saya itu omset sekitar, kalau dagang sore ya teman, itu mungkin kisaran 800 sampai 1 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semua pada kesempatan kali ini. Saya hanya sedikit sharing ya teman-teman, bagaimana kita itu menjadi seorang pedagang kaki lima. Tentunya kalau kita dilihat dari sudut pandang yang lain ya, artinya gini ya teman-teman. Kita sendiri tentunya kan punya background ataupun punya latar belakang ya, latar belakang yang berbeda-beda ya teman. Nah, kalau kita melihat, when kita membanding-bandingkan nih dengan posisi teman-teman seangkatan kita, posisi teman-teman yang sebaya kita, itu bagaimana sih rasanya, apalagi kita ketika kita di perantauan, kita hanya menjadi sedang pedagang kaki lima, sedangkan teman-teman kita satu angkatan kita, mereka mentereng ya teman-teman. Artinya ada teman-teman yang di kantor, di perusahaan bonafit kan seperti itu. Jadi kalau kita ketemu sendiri dengan teman-teman seperti itu, kadang rasa apa ya, artinya minder seperti itu pasti ada ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari sisi lainnya, seperti sisi pendapatan, kemungkinan kita juga tidak kalah saing ya dengan teman-teman yang mungkin terlihat lebih necis dengan kita ya. Saya sendiri bisa membuktikan ya teman-teman. Jadi saya sendiri setelah lulus kuliah itu memang pernah sih mendaftar beberapa tempat perusahaan, artinya seperti itu, dan ada yang diterima, bahkan pernah bekerja, dan memang dari segi keluarga, dari kerabat sangat mendukung sekali karena terjamin ya, artinya terjamin ketika kita bekerja sudah ada tempat dan menghasilkan setiap bulan kita gajian kan seperti itu. Tetapi kan tidak tahu ya bahwa kalau kita bekerja itu tentunya kan punya suatu target ya, di perusahaan manapun kita itu harus ditekan ya teman-teman, ditekan harus, kalau apalagi kita menjadi seorang yang mempunyai posisi ya seperti itu. Jadi kita setidaknya di apa ya, membawahi beberapa unit ataupun beberapa teman-teman kita yang di tempat kita kerja, otomatis kan kita harus menghasilkan atau mempunyai target dari perusahaan itu sendiri. Nah, itu yang salah satu yang saya rasakan ya teman. Nah, saya kembali lagi pada dasarnya ya teman, ketika kita usaha sendiri memang terlihat ya mungkin pakaian kita lebih lusuh, apalagi kita kan hidupnya di pinggir jalan ya, beda dengan teman-teman kita ataupun yang pernah saya rasakan ketika kita berada di kantoran kan seperti itu. Otomatis jauh tingkatannya, mungkin bandingnya itu tidak sebanding, artinya memang jauh sekali ya teman-teman. Tapi secara penghasilan teman-teman, saya hanya buat sharing, buat memantapkan hati teman-teman. Ya, semua itu punya resiko ya teman. Bekerja pun punya resiko, ketika usaha pun resiko. Tapi peluang kita ketika kita memang bisa usaha, itu saya yakin teman-teman kalau sudah merasakannya itu akan lebih enjoy ya teman. Terutama di waktu ya teman. Kalau kita usaha sendiri, apalagi kita bisa mengontrol bersama manajemen ya. Artinya kita bisa punya usaha yang bisa kita tinggal-tinggalkan seperti itu. Tapi itu juga tidak mudah karena zaman sekarang mencari orang yang dipercaya itu sangat sulit sekali ya. Nah, ini saya ceritakan ya teman, ini pada saat ini saja. Kalau kita melihat dari posisi positifnya, kita menjadi seorang pedagang kaki lima ya. Jadi secara penghasilan, oke teman-teman, mungkin yang di perusahaan bonafit kan tidak semua beruntung ya. Ada yang mungkin gajiannya lebih dari 10 juta seperti itu kan. Ini yang kalau lulusan sarjana ya teman-teman, lulusan sarjana dan kerjanya ya memang harus ya target kan, artinya seperti itu. Kalau tidak ya mungkin ada suatu poin negatifnya kan. Jadi harus target, mereka dengan gaji besar seperti itu. Dan saya lihat ya teman-teman masih berjibaku ya, bahkan mereka hanya tahunya di lingkungan pekerjaan ya, mungkin relasi mereka lebih luas dengan orang-orang yang mungkin yang berdasi seperti itu, mungkin yang face-nya lebih hebat daripada kita. Sedangkan kita, pergaulan kita hanya orang-orang yang ada di pinggir jalan itu sendiri. Jadi setiap di tingkat sosialnya kita memang sangat berbeda sekali, kita rendahan sekali. Tapi jangan menyurutkan semangat kita menjadi seorang pedagang kaki lima. Nah, kemudian secara hasil, ini saya katakan, oke teman-teman yang lain bisa sampai 10, tapi kan tidak semua teman. Apalagi kalau teman-teman yang berada di kabupaten atau provinsi-provinsi yang UMK-nya itu sangat minim ya teman. Nah, seperti itu. Oke. Saya memperhitungkan secara logika saja teman-teman.
Oke, mungkin teman-teman yang lain dengan gaji sekitar mungkin di kisaran 5 sampai 10 juta, itu pun yang punya posisi. Kalau yang tidak, mungkin gajiannya hanya 3 juta, 4 juta kan seperti itu. Nah, kalau saya mikir apakah cukup ya, mungkin kan seperti itu. Nah, saya kalkulasi ya teman-teman. Ketika saya jualan, ini kan saya tidak full seperti dulu ya, yang fokus usaha dan punya target usaha kan seperti itu. Saya sekarang tidak, hanya mengalir saja karena memang banyak kegiatan, sudah mulai mencari kegiatan lain seperti ya mungkin saya pengen mengabdi di desa kan seperti itu, punya kesibukan di masyarakat seperti, jadi tidak fokus di usaha. Nah, tapi ketika saya coba untuk usaha seperti ini, saya perhitungan ya teman, saya bukan pamer ya teman. Nah, mungkin ini ada salah satu hasil umpamanya seperti ini ya teman. Ini saya tidak pamer tentang berapa sih penghasilan gitu seperti yang bisa kita kumpulkan dalam setiap bulannya, itu kan secara logika ya teman-teman. Nah, jadi kalau umpamanya kita ini dagang satu hari, saya itu omset sekitar, kalau dagang sore ya teman, itu mungkin kisaran 800 sampai 1 juta. Nah, kita mengambil keuntungan saja ya, tidak usah banyak-banyak, 40% ataupun bahkan bisa sampai 50%. Oke, rata-rata mungkin kita bisa aja dapat bersih 3,5 atau 400, bahkan lebih dari itu kan. Itu kalau kita rata-rata diminimkan umpamanya 3,5 lah. Berarti kan kita bisa mendapatkan 10 juta dengan waktu yang lebih singkat. Artinya kita bekerjanya lebih enjoy karena milik kita sendiri kan seperti itu. Dan secara penghasilan setiap hari kita pegang uang ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang bekerja hanya nunggu bulanan ya teman, hanya nunggu bulanan ya, memang ketika gajian gede ya, ini 5 juta kan seperti itu. Tapi kan tidak tahu dalam kehidupan itu ya teman, kita punya cicilan, kita punya utang lain, tanggung jawab kita, apalagi sudah berkeluarga ya teman, otomatis kebutuhan anak-anak berapa dalam itu mau tidak mau harus dikeluarkan setiap hari. Nah, itu perbedaannya teman. Jadi saya mengkalkulasi pendapatan ini seperti itu kan, pendapatan ini di saat-saat saya artinya tidak lagi fokus di usaha ini, karena memang saya sendiri sekarang sudah sering pulang seperti itu kan, sering, namanya punya orang tua ya teman-teman, punya kerabat, harus menengok mereka. Jadi usaha ini sebenarnya sudah saya serahkan kepada saudara-saudara saya, dan ketika lowong mereka mudik saya kesini kan seperti itu. Jadi saya perhitung-hitung, wah ternyata kalau memang fokus di usaha itu memang lebih apa ya, waktu kita lebih enjoy, pendapatan pun sangat lumayan sekali. Nah, walaupun kita menjadi seorang pedagang kaki lima teman-teman ya, artinya yang apalagi teman-teman yang akan baru, yang penting kita pintar-pintar manajemen ya seperti itu. Dan alhamdulillah dari segi kenyamanan, kemudian secara ekonomi kita tidak malu juga kalau dilihat seperti itu. Walaupun kalau dilihat secara sosial, status sosialnya kita memang jauh berbeda dengan teman-teman yang seangkatan kita, mungkin di atas kita atau di bawah kita, yang lebih apa ya, voice-nya lebih mentereng kan seperti itu. Tapi semua kehidupan itu kita tidak pernah tahu ya teman. Jadi yang penting kita berusaha bagaimana caranya kita itu menjadi yang terbaik. Walaupun sekarang kita hanya menjadi seorang pedagang kaki lima, terutama saya sendiri menjadi pedagang roti goreng atau cakwe, tapi kan secara kalkulasi. Nah, bisa disebutkan tadi ya teman-teman, keuntungannya berapa sih bersihnya dalam setiap bulan. Nah, itu hanya sebagai sharing semangat buat teman-teman. Walau kita menjadi seorang pedagang kaki lima, jangan pernah minder, jangan pernah down ya dengan suatu kegagalan. Semua itu punya resiko yang besar loh, seperti itu. Tinggal kita sendiri yang mengelola kan. Jadi keuangan itu ada di tangan kita. Kita mau sukses sekecil apapun pendapatan kita bisa diatur. Nah, tapi kalau untuk lebih mempercepat lagi, kita harus punya semangat bahwa usaha itu harus lebih besar daripada yang ada saat ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja sedikit sharing. Intinya jangan pernah minder ya teman-teman. Walaupun menjadi seorang pedagang hanya berjualan di pinggir jalan dengan face yang seperti ini apa adanya, menjadi diri sendiri ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua, menambah motivasi teman-teman semua. Dan pernah ada yang bertanya, berapa lama sih Bang jualan seperti itu kan? Saya sudah melakukan kegiatan ini lebih dari 10 tahun ya teman. Jadi pada saat kuliah saya sudah usaha seperti ini. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi di sesi dan video berikutnya.